Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, begitu juga kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana seperti biasanya. Salawat dan salam tetap tercurahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bernama Nur Apni dari kelas 2D Prodi Program PAI Pendidikan Agama Islam dari kelompok 3 akan memaparkan makalah tentang peradaban Islam pada masa Turki Utsmani dan dinasti Safawiyah. A. Kemunculan Turki Utsmani. Setelah kekhalifahan Bani Abbasiyah runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Namun, kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Timur Leng terus menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negara Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Secara singkat, masa kepemimpinan Raja Turki Utsmani dapat dibagi dalam 5 periode. Periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada tahun 1402. Periode kedua pada tahun 1403 sampai 1566, masa transisi. Anak-anak Bayazid tersebut berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad I. Muhammad II Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, sementara Salim menaklukkan Mesir pada tahun 1517. Periode ketiga pada tahun 1566 sampai 1703 hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayah yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Pada tahun keempat, pada tahun 1703 sampai 1839, masa kemunduran. Periode kelima pada tahun 1839 sampai 1924, terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada 1924, berdirilah Republik Islam Turki. B. Raja-raja dinasti Utsmaniyah, diantaranya ada 13. Yang pertama, Sultan Utsman bin Ertugrul menjabat pada tahun 699 sampai 1726 Hijriah atau pada tahun 1294 sampai 1326 Masehi. Yang kedua, Sultan Orkan bin Utsman. Yang ketiga, Murad I bin Orkan. Yang keempat, Bayazid I bin Murad I. Yang kelima, Murad I bin Bayazid. Yang keenam, Murad II bin Muhammad. Yang ketujuh, Muhammad II bin Murad II atau Muhammad Al-Fatih. Yang kedelapan, Sultan Bayazid II. Yang kesembilan, Sultan Salim. Yang ke-10, Sultan Sulaiman. Yang ke-11, Sultan Salim II. Yang ke-12, Sultan Murad III. Yang ke-13, setelah pemerintahan Sultan Murad III dilanjutkan oleh 20 orang Sultan Turki Utsmani sampai berdirinya Republik Islam Turki. C. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam di masa Turki Utsmani di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari bidang militer. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dan yang ketiga, dari bidang keagamaan. D. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat pada tahun 1566 Masehi,
kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Perlahan tapi pasti kejayaan Turki Utsmani mulai memudar karena para pemimpinnya yang menggantikannya tidak mempunyai kemampuan yang cukup memadai untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani itu mengalami kemunduran, di antaranya adalah 1. Wilayah kekuasaan yang sangat luas sedangkan administrasi pemerintahan kerajaan tidak beres. 2. Heterogenitas penduduk dengan wilayah yang sangat luas sehingga perbedaan bangsa dan agama acap kali menyebabkan terjadinya pemberontakan. Dan yang ketiga, pemerintahan yang lemah setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyebabkan banyak terjadi kekacauan di pemerintahan dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.